the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Selamat hari Minggu ya. Kembali kita bertemu di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2020. Adik-adik, walaupun kita ibadah dari rumah, tapi tetap semangat ya, dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Gak berasa ya Bu ya? Iya, sudah hampir 4 bulan kita beribadah secara online. Tapi tidak menghilangkan sukacita adik-adik. Ya, tetap semangat ya. Iya, nah adik-adik, karena hari ini kita ibadah seperti biasa, adik-adik juga harus sudah pakaian rapi, sudah duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ataupun main handphone ya. Nah adik-adik, tadi pagi sebelum bangun tidur siapa yang sudah berdoa? Ayo, siapa? Saya. Iya, adik-adik, sebelum kita beraktivitas terlebih dahulu, kita harus tetap berdoa terlebih dahulu. Benar sekali. Nah, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, adik-adik semuanya. Kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa ya. Berdoa dimulai lipat tangannya, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih dan bersyukur buat hari baru, minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami Tuhan mau beribadah di pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, hadirlah Kau ke dalam hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, kita udah berdoa. Nah, adik-adik masih suka cita ya untuk mengawali ibadah kita Ibu-ibu? Iya. Kita akan angkat satu pujian yang berjudul Harinya Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Ayo semuanya. Ayo semua. Tangannya adik-adik. Beribadah. Semuanya pasti udah hafal. Mari kita katakan sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, sadarion. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan di bulan Agustus ini. Kamu udah pada hafal belum ya ayat bulanannya? Ini udah minggu ketiga loh ya kan? Iya, Ya? ketiga. Pasti adik-adik sudah menghafalnya Iya, ya. walaupun agak panjang ya. Iya, ayat bulanan kita dari mana ya, Bu Vera? Iya adik-adik, untuk yang orang besar, ayat bulanan kita tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, untuk ayat bulanan di Horor Babita diambil dari kitab
ayat bulanan kita ya jadi ya. Nah sekarang ibu-ibu kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang sudah dikirim oleh teman-teman minggu lalu. Ayo kita saksikan sama-sama ya. 58 ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. 58 ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Teman-teman semua, saya akan membacakan ayat bulanan minggu ini. Ayat bulanan minggu ini adalah Yesaya 58 ayat 9b hingga 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Shalom Ibu Guru Sekolah Minggu dan kawan-kawan saya. Hari ini saya mau membacakan ayat bulanan Yesaya 58 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerah kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dan gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Salam Ibu Guru, salam teman-teman, selamat hari Minggu. Ini ayat bulanan kami, Yesaya 58 ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi
Ibu sangat senang loh dan sangat berterima kasih ya kepada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Berarti kalian aktif semuanya, ya kan? Nah, Ibu masih menunggu video ayat bulanan kalian untuk kita tampilkan di minggu depan. Nah, sekarang kita ngapain lagi, Bu? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi ya adik-adik. Kita angkat kidung pujian kita, kasihnya Seperti sungai. Adik-adik di rumah Oke, boleh ya. ikut nyanyi ya. Semua ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu suka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi adik-adik ya. Ayo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu suka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam itu ada seorang anak yang bernama Tania tidak bisa memejamkan matanya. Ia tidak bisa tidur walau malam sudah larut. Hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang. Apa yang tengah terjadi ceritanya? Ketika makan malam, mamanya Tania menanyakan tentang guci kesayangan mamanya yang sudah pecah berkeping-keping. Sebenarnya tadi siang Tania tidak sengaja, kakinya tersandung kepada guci itu, membuat guci itu goyang, jatuh, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Tania sangat takut dengan kejadian itu karena ia tahu bahwa guci itu adalah guci kesayangan mamanya. Karena itu ketika makan malam, mamanya menanyakan tentang guci yang pecah itu. Tapi Tania diam saja. Dia tidak mengaku bahwa dialah yang menyebabkan guci itu jatuh dan menjadi pecah. Karena ketidakterus-terangannya itu, akhirnya malam itu Tania tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, dia terus teringat akan ketidakterus-terangannya kepada ibunya.
Dia berkata dalam hatinya, mengapa tadi aku tidak berterus terang kepada ibuku bahwa ketika kakiku tersandung, itulah yang menyebabkan guci itu menjadi jatuh dan pecah. Mungkin kalau aku berterus terang, aku tidak menjadi gelisah seperti ini. Akhirnya Tania bangun dari tempat tidurnya, dia duduk, kemudian dia berdoa. Setelah berdoa dia katakan, esok hari ketika aku bangun tidur, aku akan berterus terang kepada ibuku untuk menceritakan peristiwa yang terjadi yang menyebabkan guci itu menjadi pecah. Setelah dia bertekad akan berterus terang kepada ibunya, hatinya tenang kembali. Akhirnya Tania bisa memejamkan matanya dan dia bisa tidur dengan nyenyak kembali. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Tania, anak-anak sekolah minggu juga pastinya pernah melakukan kesalahan, bukan? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, apakah kita menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan, atau kita malah menuduh orang lain melakukannya? Contohnya, kita mengambil uang ibu kita karena kita tertarik untuk membeli es krim ketika penjual es krim lewat di depan rumah kita. Tapi ketika ibu kita menanyakan uangnya yang hilang, terus kita katakan, malah adik yang mengambil uang itu, bukan kita. Kita tidak berani mengakui kesalahan kita, malah kita menuduh orang lain yang melakukan kesalahan itu. Anak-anak sekolah minggu, bagaimanapun ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Anak-anak sekolah minggu pasti masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu yang berturut-turut mengingatkan kita bagaimana kita anak-anak sekolah minggu hidup sebagai anak-anak terang. Salah satunya adalah anak-anak terang harus berani mengakui kesalahannya ketika melakukan kesalahan. Berani berbuat, harus berani pula bertanggung jawab. Coba anak-anak sekolah minggu ingat, manusia pertama yang melakukan kesalahan itu adalah Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menjadi sangat ketakutan. Dan ketika Allah menanyakan tentang kesalahan yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Adam malah menuduh Hawa. Hawa malah menuduh ular itu. Tidak ada yang berani bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anak sekolah minggu, orang tua kita, bahkan yang pendeta pun pernah mengakui kesalahan. Tapi anak-anak terang, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika melakukan kesalahan harus berani mengakuinya dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bersedia mengampuni kesalahan kita. Yang penting kita mempunyai tekad tidak melakukan kesalahan yang sama, berani berterus terang, kembali melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus sangat suka kepada anak-anak sekolah minggu yang jujur di dalam hidupnya. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus dalam hidupnya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Tetaplah menjadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi anak-anak yang jujur di dalam hidupnya sejak kalian masih kecil sampai dewasa nanti.
tetaplah pelihara kejujuran itu. Ya, tetap menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus pasti melihat segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang mencintai Tuhan pasti juga anak-anak yang mencintai sesamanya. Tidak suka berbohong, tidak menyakiti sesama kita, tidak suka mencuri, tidak menggerutu ketika disuruh orang tua kita, tidak bermalas-malasan mengerjakan tugasnya, tapi tetap semangat dan bersukacita karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang harus menebarkan kebaikan, melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu sekali lagi tetaplah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita. Tapi lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu hanya bisa diperoleh ketika kita tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang harus kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah semangat anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat menjalani hidup, semangat beribadah walau dari rumah masing-masing, tetap semangat untuk belajarnya, tetap minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikanmu hikmat, supaya anak-anak juga tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar engkau lakukan, yang salah engkau tinggalkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, yang mengingatkan kami untuk tetap mau jujur di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan kesalahan, kami tidak mengeraskan hati kami tidak berbohong, tetapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang kami percayai adalah Tuhan sahabat kami, yang mau mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak kami, supaya dari sejak kecilnya mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, anak yang selalu melakukan perintah Tuhan, rajin dengar-dengar akan firman Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Berikanlah tetap semangat kepada anak-anak kami Tuhan, walau masih berada di rumah mereka masing-masing, tapi Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan orang tua mereka. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi menceritakan kalau Tuhan Yesus itu senang kepada anak-anak yang suka mengakui kesalahan yang sudah dia perbuat. Tapi adik-adik ingat ya, kesalahannya tidak boleh diulang lagi ya. Nah, hari ini Ibu Novi punya kreativitas baru untuk minggu ini. Apa ya kira-kira? Sama-sama kita lihat yuk. Taran! Nah, di sini Ibu Novi punya sebuah doa pengakuan dosa yang sudah Ibu buat tadi pagi. Nah, adik-adik, kreativitasnya minggu ini, adik-adik tulis doanya di karton manila yang sudah digambar tangan oleh adik-adik sendiri ya. Nah, nih contoh doa pengakuan dosa yang sudah Ibu buat. Nah, Tuhan Yesus yang baik, aku mengaku dosa. Karena tadi pagi aku sudah melawan dengan mama. Ampuni aku ya Tuhan Yesus. Amin. Nah,
Adik-adik, untuk kreativitas minggu ini, Ibu Guru menunggu foto kreativitas seperti ini yang sudah adik buat dengan versi adik-adik sendiri. Bisa ya? Bisa dong, gampang kok adik-adik ya. Jangan lupa ya, Ibu Novi tunggu. Adik-adik, sebelum menerima doa berkat, nah kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita yang berjudul Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo semuanya ya, berdiri, tepuk tangan. Semuanya ya, adik-adik ya. Nyanyi yang keras. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Iya. Kalau adik-adik keluar rumah, tetap memakai masker. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun dan menjaga makanannya, makanan yang bergizi, dan menjaga untuk jaga jarak apabila bertemu dengan orang. Benar banget. Nah adik-adik, karena sekarang sekolahnya online dari rumah, adik-adik tetap harus rajin belajar ya. Jangan malas-malas belajarnya. Harus betapa pintar ya, Bu ya. Iya, sekali. Dan yang paling penting adik-adik, tetaplah berdoa ya, agar COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas. Benar sekali, Bu Vera. Nah adik-adik, Ibu tetap ingatkan jangan lupa mengingatkan papa mamanya untuk mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru, sehingga adik-adik tahu semua nanti apa video yang terbaru yang kita upload ya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang ketinggalan ya. Nah satu lagi, mungkin adik-adik belum tahu nih nomor handphone atau nomor WA Ibu Guru kemana ya dikirim ayat bulanannya atau video kreativitasnya. Nanti di akhir ibadah ada nomor WA Ibu ya, Bu Lina. Nah Ibu tunggu video kreativitas atau foto kreativitas dan video ayat bulanan. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Agenda harian kebaikan Joanna Krisda Oktaviana. Senin, Ibu guru dan teman-teman,
Saya Daryl Syaan. Saya akan membacakan agenda kebaikan yang saya lakukan 1 minggu ini. Hari Senin, melipat kain mengerjakan tugas sekolah. Selasa, merapikan kamar mengerjakan tugas. Rabu, mengerjakan PR tanpa disuruh. Kamis, menyapu rumah mengerjakan tugas sekolah. Jumat, merapikan rak buku mengerjakan tugas sekolah. Sabtu, mengepel. Minggu, merapikan rumah, menyapu halaman. Kita harus berbuat baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Ibu Guru dan teman-teman. Halo teman-teman dan Ibu Guru, apa kabar? Nama saya Cherry Syahaan. Saya akan berbagi agenda kebaikan saya dalam 1 minggu ini. Oke, saya bacakan ya. Senin, merapikan rumah, mengerjakan PR, membantu mama memasak. Hari Selasa, membantu mama menyimpan piring, belajar untuk besok, membantu mama mengepel. Rabu, merapikan kamar, mengerjakan tugas. Kamis, merapikan buku, merapikan rumah, merapikan mainan. Jumat, mengepel rumah, mencuci piring, belajar. Sabtu, menyimpan kain dan menyimpan piring. Minggu, merapikan rumah dan belajar. Oke, kita harus melakukan kebaikan supaya Tuhan Yesus senang. Shalom. Dadah teman-teman.